Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Amma ba'du, saudaraku, saudariku seiman yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita akan kembali melanjutkan pembelajaran kita, yaitu mempelajari kaidah-kaidah ilmu nahwi. Dan insya Allah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan yang kedua dari pembahasan al-asma al-mansubah, yaitu isim-isim yang di-i'rab mansub. Seperti yang telah disebutkan pada pembahasan sebelumnya, bahwa isim-isim yang di-i'rab mansub di sana ada 12. Salah satunya adalah maf'ul bihi, ya kan? Yang sudah kita selesaikan pembahasannya, dan kita berharap ya semoga ya dengan kita membahas materi tersebut kita mendapatkan kefahaman dan diberikan pengetahuan oleh Allah Rabbul Alamin tentang bab tersebut. Ya, sekarang yang kedua kita akan membahas ya dari pembahasan al-asma al-mansubah yang kedua. Isim-isim yang di-i'rab mansub yang kedua, yaitu al-maf'ulu li ajlihi, ya. Jadi pembahasan yang kedua dari al-asma al-mansubah yaitu apa? Al-maf'ul, al-maf'ul li ajlihi, ya, al-maf'ul li ajlihi, ya. Ini pembahasan yang akan kita bahas pada kesempatan ini. Dan sebelum kita masuk ke pembahasan apa itu al-maf'ul li ajlihi, ya kan, baik i'rabnya, baik bentuknya di dalam kalimat fi'liyah, saya ingin menegaskan kepada saudaraku dan saudariku semua tentang ya i'rab mansub pada isim dan juga tanda-tandanya. Ya, karena ini ya sesuatu yang sangat penting, karena kita tidak akan bisa memahami ya mansub secara menyeluruh, ya i'rab mansub ataupun nasab secara menyeluruh, jika kita tidak ya mengetahui tanda-tanda nasab itu sendiri. Maka seperti yang pernah saya sampaikan di halaman 30 ataupun 1 dari buku kita ini, ya. Di sana disebutkan tentang alamatun nasbil ismi. Tanda dari tanda-tanda nasabnya isim. Yang pertama, di sana ada fathah. Yang kedua, di sana ada kasrah. Yang ketiga, di sana ada alif. Yang keempat, di sana ada alya, dan yang terakhir di sana ada fathatun muqaddarah. Ini 5 dari tanda-tanda nasbul ismi, nasabnya isim, yang harus kita hafalkan. Kita tidak boleh hanya sekedar menghafalkan tanda-tanda nasab yang ada berapa tadi? 5. Yaitu fathah, yaitu kasrah, yaitu alif, yaitu ya, kemudian fathah muqaddarah. Tapi kita juga harus ya mampu ya menghafalkan tempat dari masing-masing tanda tersebut. Dan itu telah diterangkan di buku yang satunya di halaman 30 ataupun di halaman 31. Ya, seperti misalnya fathah. Jadi tanda nasab fathah ini ya digunakan pada bentuk isim mufrad, digunakan pada bentuk jamak taksir,
Begitu pula dengan apa? Kasrah, ya kan? Kasrah digunakan pada bentuk apa? Naam, jamak muannas salim. Begitu pula dengan alif digunakan pada apa? Al-asmaul khamsah, isim-isim yang lima. Begitu pula dengan al-ya digunakan pada bentuk mutsanna, ya, pada bentuk apa? Jamak, naam, mudzakkar salim. Begitu pula apa? Ya, tanda fathah muqaddarah. Ya, fathah muqaddarah, ya, digunakan pada bentuk apa? Isim, yaitu maksur, ya, isim yang berakhiran dengan alif lazimah dan huruf sebelumnya berharokat apa? Fathah. Jadi halaman 30 dari buku yang satunya, ya, saya berharap, ya, saudaraku saudariku mau, ya, menghafalkannya dengan baik dan benar, karena di dalam mempelajari ini ilmu, kalau kita hanya menitik beratkan kepada pemahaman tanpa kita mau menghafalkan, maka sungguh kita akan mendapati kesulitan. Begitu pula kalau kita hanya mau menghafal tanpa kita mau berusaha untuk memahami, kita pun akan, ya, dihadapkan dengan kesulitan. Maka dua-duanya harus, ya, beriringan antara memahami, mengerti, dan juga apa? Menghafalkan. Dan saya berharap semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kemudahan kepada kita semua atas niat baik yang kita apa? Niatkan. Amin. Allahumma amin. Naam. Al-maf'ulu li ajlihi. Ya, al-maf'ul li ajli. Diterangkan oleh penyusun, ya, pembahasan yang kedua dari isim-isim yang mansub ini di halaman berapa? 134. Yaitu isim yang i'rabnya mansub. Jadi al-maf'ul li ajli adalah isim yang i'rabnya apa? Mansub, yang menjelaskan, yang menerangkan sebab, alasan, motif terjadinya itu fi'il dalam jumlah apa? Fi'liyah. Saya ulang sekali lagi, maf'ul li ajlih adalah isim yang i'rabnya itu mansub, baik dengan tanda nasab fathah, kasrah, alif, ya, ataupun fathah muqaddar. Jadi isim yang i'rabnya apa? Mansub dengan tanda-tanda apa? Salah satunya 5 di atas, yang menjelaskan, yang menerangkan sebab atau alasan, ya, atau motif terjadinya apa? Fi'il dalam jumlah tersebut. Jadi ini definisi atau pengertian yang harus kita mengerti sebagaimana kita memahami apa itu maf'ul bihi. Maf'ul bihi isim mansub, ya kan, yang berkedudukan sebagai objek penderita yang terletak sesudah fi'il ma'lum muta'addi dan fa'ilnya, ya. Maka begitu pula dengan maf'ul li ajli. Ketika kita telah siap memasuki pembahasan maf'ul li ajli, maka kita harus mengerti terlebih dahulu apa itu maf'ul li ajli. Saya ulang, isim yang i'rabnya mansub, yang menjelaskan, yang menerangkan sebab, alasan, motif terjadinya itu apa? Fi'il. Ya, terjadinya itu kata kerja. Seperti misalnya contoh, ya, dalam kalimat misalnya, na'am qumtus shalah imanan billahi. Nah, perhatikan baik-baik, ya. Qumtus salata imanan, na'am, billahi. Ya. Kita artikan apa? Saya telah menegakkan apa? Salat. Qumtus salata, saya telah menegakkan apa? Salat tersebut imanan. Perhatikan, kata apa? Imanan. Imanan billahi. Karena sebab, alasan keimanannya diri ini kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perhatikan, di dalam kalimat tersebut, di dalam jumlah ini, ya, kita dapati ada apa? Fi'il, yaitu apa? Kumtu. Ya, kumtu yaitu dari kata qama, ya, yaqumu. Kumtu artinya apa? Saya telah apa? Berdiri. Saya telah menegakkan salat. Nah, qumtus salata,
saya telah apa? Menegakkan itu salat. Jadi as-salata di sini sebagai apa? Maf'ul bihi, sebagai objek penderita. Ya, qumtus salata, saya telah menegakkan itu salat imanan billahi. Perhatikan baik-baik kata apa? Imanan billahi. Karena alasan apa? Keimananku, keyakinanku kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka imanan di sini, wahai saudaraku dan saudariku seiman, kita katakan di dalam kalimat tersebut kedudukannya sebagai apa? Maf'ul li ajlihi. Ya, sebagai apa? Maf'ul li ajli. Pembahasan yang kedua dari isim-isim yang di i'rab apa? Mansub. Mengapa kita tidak mengatakan imanan sebagai maf'ul bihi, sebagai objek penderita, atau sebagai kedudukan yang lain gitu? Mengapa kita katakan imanan dalam kalimat ini sebagai maf'ul li ajli, sebagai isim yang i'rabnya mansub, yang menjelaskan apa? Sebab, alasan, motif terjadinya apa? Fi'il. Karena apa? Ya, kita sudah memahami pengertian dari apa? Definisi dari maf'ul li ajli. Makanya ya, saya sarankan antunna agar bab per bab, pembahasan per pembahasan bisa kita pahami dengan baik dan benar. Tolong usahakan diri ini memahami, mengerti dengan baik dan benar masing-masing dari apa? Bab tersebut. Maksudnya apa? Definisinya. Jadi maf'ul li ajli adalah isim mansub yang menerangkan, yang menjelaskan sebab, alasan terjadinya itu fi'il yang ada di dalam apa? Jumlah fi'liyah. Jadi istilah apa? Maf'ul li ajli tidak ada di dalam jumlah apa? Ismiyah. Mengapa? Karena keberadaan maf'ul li ajli di dalam sebuah kalimat adalah menerangkan, ya, menjelaskan, ya, sebab, alasan terjadinya itu apa? Atau keberadaan itu fi'il. Maka kalau ditanyakan mengapa saya menegakkan itu salat, jadi qumtus salata, mengapa saya menegakkan itu salat? Mengapa saya melaksanakan itu salat? Dijawab, karena keimanannya saya kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka imanan harus kita i'rab mansub. Ya kan? Harus kita i'rab apa? Mansub. Tidak boleh kita i'rab marfu, apalagi majrur. Mengapa? Maf'ul li ajlih ada di dalam pembahasan apa? Isim-isim yang apa? Mansub. Ini contoh yang bisa memahamkan kita tentang apa itu maf'ul li ajlih. Ya, jadi maf'ul li ajlih adalah isim yang i'rabnya mansub, keberadaan dia ada di dalam jumlah fi'liyah, dan keberadaan dia di dalam jumlah fi'liyah itu adalah menerangkan, menjelaskan alasan, sebab, motif keberadaan terjadinya itu apa? Fi'il. Begitu pula contoh yang disebutkan oleh penyusun, misalnya ataitul madrasata raghbatan fil ilmi. Perhatikan baik-baik. Ataitul madrasata, saya telah mendatangi itu madrasah, ya kan? Raghbatan fil ilmi, karena ya berharapnya diriku untuk mendapatkan itu ilmu. Pertanyaan saya, mana kira-kira isim yang mansub di dalam kalimat tersebut? Perhatikan, ataitul madrasata raghbatan fil ilmi. Mana isim yang mansub ya yang ada di dalam kalimat tersebut? Maka kita dapati yang pertama adalah al-madrasah. Mengapa al-madrasah di sana i'rabnya mansub? Karena dia berkedudukan sebagai apa? Objek penderita. Maf'ul bihi. Sebagai apa? Objek penderita. Apa alasannya? Karena terletak sesudah fi'il ma'lum muta'addi, kata kerja aktif transitif, yaitu kata apa? Ata ya'ti itayatan. Ata itu, saya telah apa? Ya, mendatangi. Apa yang didatangi oleh saya itu? Al-madrasata. Maka al-madrasata tidak boleh dibaca al-madrasatu, tidak boleh pula apa? Al-madrasati dalam kalimat ini. Apa alasannya?
maf'ul bihi, objek penderita, sebagaimana kata as-salata. Tidak boleh kita baca as-salatu, tidak boleh pula kita baca as-salati, karena sebagai apa? Maf'ul bihi. Kemudian isim mansub yang kedua yang ada di dalam kalimat tersebut yaitu apa? Raghbatan. Ya, raghbatan. Karena apa? Berharap, ya, untuk memperoleh, untuk mendapatkan apa? Ilmu. Jadi raghbatan fil ilmi, karena berharap untuk mempelajari, untuk mendapatkan apa? Ilmu. Nah, kata raghbatan di sana di i'rab mansub dengan tanda fathah. Apa alasannya? Alasannya adalah karena raghbatan di sini, ya kan, menjadi sebab, ya kan, alasan keberadaan kata ataitu, yaitu saya mendatangi. Ya, sebagaimana imanan. Imanan adalah i'rabnya mansub. Ya kan? Mengapa tidak boleh dibaca apa? Marfu ataupun apa? Majrur di dalam kalimat ini? Karena imanan, termasuk karena raghbatan menjelaskan sebab terjadinya fi'il apa? Qumtu ataupun fi'il apa? Ataitu. Jadi tolong ini dimengerti, ya, dipahami dengan baik dan benar tentang perbedaan antara maf'ul bihi dengan maf'ul li ajli. Maf'ul bihi dia sebagai sasaran dari pekerjaan apa? Fa'il, dan mensyaratkan sebelumnya fi'ilnya harus maklum, muta'addi, aktif, transitif. Ya kan? Sedangkan maf'ul li ajli tidak mensyaratkan fi'ilnya harus ini ataupun harus itu. Yang harus kita mengerti tentang maf'ul li ajli adalah mansub i'rabnya dia ada dalam kalimat tersebut karena apa? Menerangkan. Karena apa? Menjelaskan mengapa fi'il itu ada dalam kalimat apa? Tersebut. Ya, mengapa apa? Fi'il itu ada dalam kalimat tersebut. Jadi keberadaan fi'il itu karena apa? Alasan maf'ul li ajli. Jadi ataitul madrasata raghbatan fil ilmi. Saya mendatangi itu sekolahan karena berharap untuk mendapatkan ilmu. Saya melaksanakan itu sholat karena keimanan saya kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di dalam menerjemahkan maf'ul li ajli ini, saudaraku dan saudariku, hendaklah kita tambahkan apa? Kata karena, kata sebab, kata alasan. Ya, karena memang maf'ul li ajli adalah isim yang menerangkan, isim yang menjelaskan apa? Terjadinya itu kata kerja. Atau misalnya contoh yang lain yang disebutkan oleh apa? Penyusun, ya. Zurtuka, ya, mahabbatan laka. Zurtuka mahabbatan laka, ya. Perhatikan baik-baik. Di sana penyusun menyebutkan kata apa? Naam. Zurtuka, naam. Mahabbatan, naam. Laka. Zurtuka mahabbatan laka, ya, kunjunganku kepadamu, ya kan? Jadi zurtuka dari kata zara yazuru. Zurtuka di sini terlihat memang seolah-olah satu kata, wahai saudaraku dan saudariku. Namun di dalam kata zurtuka di sini telah terdapat fi'il, telah terdapat apa? Fa'il, dan juga terdapat apa? Maf'ul bihi. Masya Allah, ya, zurtuka, ya, seolah-olah kita dapati di sini apa? Satu kata, namun di dalamnya telah apa? Terpenuhi padanya apa? Unsur fi'il, predikat, unsur fa'il, subjek, dan unsur maf'ul bihi, yaitu apa? Objek penderita. Jadi kita artikan apa? Zurtuka, saya, ya, telah mengunjungimu, ya. Zurtuka, tu di sini adalah subjek, saya telah apa? Mengunjungimu, wahai seorang laki-laki, mahabbatan laka. Mahabbatan apa? Laka. Perhatikan di sini kata apa? Mahabbah. Mahabbah di dalam kalimat ini kita katakan kedudukannya sebagai maf'ul li ajli. Mengapa?
Karena mahabbatan di sini ya bentuknya mansub. Itu alasan yang pertama. Tidak berhenti sampai di situ. Kata mahabbatan ini selain i'rabnya mansub, dia juga menjelaskan, menerangkan mengapa fi'il zara yazuru itu apa? Terjadi ataupun ada. Jadi, saya telah mengunjungimu wahai si fulan mahabbatan laka karena alasan cintaku kepada dirimu. Jadi mahabbatan di sini ya, mengapa tidak dikatakan maf'ul bihi, objek penderita? Mengapa kita katakan maf'ul li ajlihi? Karena alasannya apa tadi? Selain dia i'rabnya mansub, alasan yang kedua karena dia menerangkan ya sebab terjadinya fi'il zara yazuru. Sebagaimana imanan, ya, imanan kita katakan maf'ul li ajli karena menjelaskan, karena menerangkan sebab terjadinya fi'il qama yaqumu, qumtu. Begitu pula apa? Ya, raghbatan. Mengapa raghbatan? Ya, di dalam kalimat sebelumnya tadi kita katakan maf'ul li ajli karena raghbatan menerangkan sebab terjadinya apa? Kata atayati, ataitu. Ya. Ini yang harus juga dipahami ya oleh saudaraku dan saudariku semua, bahwa ya maf'ul li ajli ya dia harus i'rabnya mansub ya, imanan di sini apa? Mahabbatan. Tadi apa? Raghbatan. Pertanyaannya, apakah tanda nasabnya harus apa? Selamanya fathah ataukah apa? Boleh yang lainnya? Boleh. Ya kan? Tidak harus apa? Tanda nasabnya dengan apa? Fathah. Bisa pula dengan apa? Ya, kasrah jika dia berbentuk mungkin jamak muannats salim. Bisa pula apa? Dia berbentuk apa? Ya, ya sukun. Akan tetapi yang paling umum ya di dalam pembahasan apa? Maf'ul li ajlih ini ya, bahwa maf'ul li ajlih mansubnya secara umum dengan apa? Fathah ataupun dengan apa? Fathatain. Ya, saya ulang sekali lagi. Dalam pembahasan maf'ul li ajli, ya kan? Tanda mansubnya yang paling umum yaitu dengan apa? Fathah ataupun fathatain. Mungkin kita bertanya, mengapa Ustaz? Ya, tidak dengan yang lainnya? Ya kan? Mengapa harus dengan fathah ataupun fathatain? Ingat, karena maf'ul li ajli ini ya tidak sembarang isim. Ya, jadi untuk membentuk maf'ul li ajli ini tidak semua apa? Isim. Tapi hanya isim-isim yang berbentuk apa? Masdar. Berbentuk apa? Masdar. Nah, ini istilah baru. Apa itu masdar? Ya, masdar adalah ya isim yang diproses dari fi'il. Kalau kita membuka kamus, ya saudaraku dan saudariku, masdar selalu kita dapati setelah apa? Fi'il madhi dan juga fi'il mudhari'. Contoh misalnya di sana ada kata ya amana yu'minu imanan, ata ya'ti itayatan, ya kan? Misalnya apa? Ahabba yuhibbu mahabbatan dan seterusnya. Jadi masdar adalah isim yang diproses dari fi'il. Dan yang kita dapati selalu masdar itu adalah apa? Dia ya dibaca mansub. Dibaca apa? Mansub. Ya. Maka maf'ul li ajli ya isim yang berkedudukan sebagai apa? Ya, penjelas dari terjadinya itu fi'il tidak diambil dari semua isim. Tapi hanya isim-isim tertentu. Dan isim yang ditentukan itu adalah masdar. Itu pun tidak semua masdar. Nah, ini tolong diperhatikan baik-baik. Itu pun tidak semua apa? Masdar. Yaitu apa? Isim yang diproses dari apa? Fi'il. Atau kata urutan ketiga di dalam apa? Kamus. Jadi ketika kita buka kamus, di sana misalnya kita dapati kata apa? Kataba yaktubu kitabatan. Nah, kitabatan urutan yang ketiga. Kharaja yakhruju apa? Kharjan. Kharjan urutan yang ketiga. Ya kan? Darasa yadrusu darsan. Nah, itu urutan yang ketiga. Itulah masdar. Tapi ingat, maf'ul li ajli tidak sembarang isim.
Tapi isim tersebut harus berbentuk apa? Masdar. Dan juga perhatikan baik-baik, tidak semua masdar. Nah ini, tidak semua masdar, ya kan, yang bisa dijadikan sebagai maf'ul li ajlih dalam apa? Kalimat tersebut. Harus apa? Masdar yang menunjukkan arti apa? Af'alul qulub. Yaitu apa? Pekerjaan hati. Ya, harus apa? Isim masdar yang menunjukkan arti apa? Ya, pekerjaan hati. Seperti yang disebutkan ya di halaman 135 misalnya, yaitu kata apa? Ghadban. Ya, kata apa? Ghadban. Ghadban dari kata ghadaba yaghdibu ghadban. Masdar dia. Ya, mengapa dikatakan masdar? Karena dia ada di urutan ketiga setelah fi'il madhi dan juga fi'il mudhari. Ya, ghadban artinya marah. Marah adalah amalan apa? Hati. Beda dengan kataba yaktubu kitabatan. Kataba fi'il madhi, yaktubu fi'il mudhari, kitabatan masdar. Tapi dia tidak menunjukkan arti amalan hati. Apa artinya kitabatan? Tulisan. Tulisan kitabatan tidak menunjukkan amalan hati. Beda dengan apa? Ghadaba yaghdibu ghadban. Ghadban artinya marah. Marah termasuk apa? Tadi, ya, amalan hati. Maka maf'ul li ajli hanya bisa ya diambil atau dibentuk dari isim-isim masdar, dan isim masdar itu harus apa? Tadullu, ya, menunjukkan makna apa? Af'alul qulub. Pekerjaan apa? Hati. A'malul qulub, pekerjaan apa? Hati. Seperti syukran, ya. Syukran artinya apa? Ungkapan terima kasih. Menyatakan apa? Senang, bersyukur ya atas kebaikan si fulan, atas kebaikan si allan, atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi qumtus salata, ya, qumtus salata syukran ala ni'amihi. Saya menegakkan salat sebagai wujud apa? Karena wujud apa? Terima kasih saya atas nikmat-nikmat Allah. Syukran termasuk amalan hati. Kemudian apa? Hasadan. Hasadan ini bentuk masdar juga, isim dan dia masdar. Hasadan adalah amalan hati, iri, ya. Beda dengan misalnya apa? Ya, darasa yadrusu darsan. Darasa telah belajar, yadrusu sedang belajar, darsan pelajaran. Darsan dengan hasadan tidak sama. Ya, walaupun dia sama-sama masdar, tapi darsan tidak menunjukkan apa? Amalan hati. Sedangkan apa tadi? Ghadban, syukran, hasadan, ya, dia menunjukkan apa? Af'al al-qulub, yaitu apa? Pekerjaan hati. Termasuk ihtiraman. Ihtiraman artinya apa? Menghormati, memuliakan. Ihtiram, ya, sesuatu yang tidak lepas dari apa? Amalan hati. Kemudian apa? Ya, rojaan. Rojaan artinya berharap. Roja yarju rojaan. Berharap, ya, mengharapkan sesuatu, ini termasuk amalan hati. Kemudian apa? Khafa ya khafu khaufan, takut, ya, khawatir, ini juga pekerjaan hati. Jadi dari apa yang disebutkan oleh penyusun di halaman 135 ini, ya, menjelaskan kepada kita semua bahwa maf'ul li ajli, ya kan? Maf'ul li ajli isim mansub yang menerangkan, yang menjelaskan sebab terjadinya itu fi'il, tidak boleh kita comot, tidak boleh kita ambil dari sembarang isim. Tapi dia harus berbentuk isim masdar. Itu pun tidak semua masdar, hanya isim-isim masdar yang menunjukkan arti apa tadi? A'malul qulub. Ya, pekerjaan hati. Ya, tidak semua masdar bisa kita ambil kemudian kita tempatkan di dalam sebuah kalimat, lalu kita katakan kedudukan dia sebagai maf'ul li ajlih. Tidak. Hanya isim-isim masdar yang menerangkan tentang apa? Amalan hati, seperti kata imanan, seperti kata mahabban, seperti kata raghbatan, seperti kata rojaan, seperti kata khaufan, dan seterusnya. Itu adalah apa? Bentuk-bentuk apa? Isim masdar
Ya, isim apa? Masdar, yaitu isim urutan yang ketiga setelah apa? Fi'il madhi dan fi'il mudhari'. Dan secara umum masdar itu apa? Berharokat fathah. Berharokat apa? Fathah. Nah, berhubung maf'ul li ajlih ini ada di dalam pembahasan isim-isim yang mansub, maka tidak mungkin kita baca apa? Qumtus sholata imanun. Qumtus sholata imanin. La yumkin. Maka kita baca apa? Imanan. Mengapa kita baca imanan? Selain dia masdar, dia maf'ul li ajlih. Maf'ul li ajlih i'rabnya harus apa? Mansub. Maka tolong dimengerti bahwa maf'ul li ajlih ya, secara umum mansubnya dengan fathah. Mansubnya dengan apa? Fathah. Fathah, ada fathatain. Maka kita mengambil lebih khusus lagi, yaitu dengan apa? Fathatain. Tidak dengan apa? Fathah biasa. Ya, karena apa? Sekali lagi bentuknya dia masdar. Ya, masdar. Ya, ini yang harus kita mengerti ya tentang apa? Itu maf'ul li ajlih. Kemudian di sana diberikan catatan di halaman 135 untuk mendeteksi maf'ul li ajlih dalam sebuah kalimat, maka tolong gunakan apa? Pertanyaan apa? Limadha. Artinya apa? Mengapa? Ya. Jadi kita misalnya mendapati sebuah kalimat dan kita ingin apa? Mengetahui apakah di sana terdapat apa? Maf'ul li ajlih. Isim mansub yang berkedudukan sebagai apa? Penjelas sebab terjadinya itu fi'il. Apakah di sana ada atau tidak? Maka sodorkan dalam kalimat itu pertanyaan apa? Mengapa? Contoh misalnya, zurtuka mahabbatan laka. Saya telah mengunjungimu wahai si fulan karena apa? Kecintaanku kepada dirimu. Maka untuk bisa mengetahui mana maf'ul li ajlih dalam kalimat tersebut, kita sodorkan pertanyaan dalam kalimat tersebut. Mengapa kecintaan itu ada? Atau mengapa perasaan cinta itu terjadi? Ya, jadi mengapa? Ya kan? Mengapa Anda mengunjungi apa? Si fulan? Maka dijawablah karena apa? Cinta. Ya, maka mahabbah di sini kita katakan apa? Maf'ul li ajli. Karena apa? Setelah kita sodorkan pertanyaan, mengapa Anda ya mengunjungi apa si fulan, maka dia menjawab apa? Karena cintaku kepada si fulan. Maka mahabbah, cinta di sini tidak boleh kita katakan objek penderita, tapi kita katakan apa? Maf'ul li ajlihi. Begitu pula dengan imanan dan seterusnya. Jadi saya berharap ya bentuk-bentuk isim ya yang ada di halaman 135 dari buku kita ini ya, tolong dihafalkan. Ya, tolong dihafalkan karena isim-isim tersebut ya secara umum akan kita dapati ya di dalam buku-buku para ulama ya ataupun kalimat-kalimat bahasa Arab, dan jika didapati kalimat-kalimat tersebut maka bisa kita tentukan dia berkedudukan sebagai maf'ul li ajlihi ya, yaitu apa? Isim mansub yang menerangkan apa ya sebab terjadinya itu apa? Fi'il. Kemudian di buku kita ini diterangkan di halaman 128 129 ya, tolong nanti dibuka buku ini di halaman 128 bab maf'ul li ajli 129 130. Di sana dijelaskan oleh penyusun lafaz-lafaz yang biasa dijadikan sebagai apa? Maf'ul li ajlih dalam sebuah apa? Kalimat bahasa Arab. Seperti apa? Hubban. Nah, ini juga masdar. Yaitu apa? Masdar apa? Yang menunjukkan amalan hati. Ikraman, ya. Hayaan. Hayaan artinya apa? Malu. Ya, malu. Ini juga apa? Menunjukkan amalan hati. Masdar. Syafaqatan, ya, rindu. Rindu juga amalan hati. Huznan, sedih. Sedih juga amalan hati. Rahmatan, ya, sayang, juga amalan hati. Khaufan, bughdhan, ya, marah. Ihtiraman, ta'diban, mendidik, ya, mendidik. Tidak mungkin orang itu mendidik dengan tanpa apa? Menyertakan hatinya. Imanan,
farhan, gembira, syukran, ya, bersyukur, hasadan apa? Iri hati. Ini adalah ya bentuk-bentuk isim masdar. Ingat ya, bentuk-bentuk isim masdar yang mana isim-isim masdar tersebut ya sekali lagi menunjukkan amalan apa? Amalan hati, ya. Kemudian di sana diterangkan tentang ketentuan-ketentuan apa? Maf'ul li ajli. Tolong dibuka di halaman 129-nya, ya. Di sana dijelaskan ya oleh penyusun ada 3. Yang pertama, ya, maf'ul li ajli harus senantiasa menggunakan apa? Masdar. Seperti yang tadi saya terangkan. Jadi, maf'ul li ajli itu di dalam jumlah fi'liyah dia harus berbentuk apa? Isim masdar. Isim masdar di dalam kamus itu, saudaraku, saudariku, tadi telah saya ulang-ulang, yaitu isim yang terletak sesudah fi'il madhi dan fi'il mudhari. Maka bentuk yang ketiga itu adalah masdar. Tapi ingat, tidak semua masdar boleh dijadikan sebagai maf'ul li ajli. Hanya masdar yang menunjukkan amalan hati. Kemudian yang kedua, maf'ul li ajli harus terdiri dari perbuatan yang berhubungan dengan hati. Disebut apa? Af'alul qulub. Ya. Tadi sudah diterangkan, ya. Kemudian yang terakhir, untuk mencari maf'ul li ajli dalam sebuah kalimat dalam bahasa Arab, maka gunakanlah pertanyaan apa? Mengapa? Limadha. Jadi, ya, mengapa ya Anda berdiri melaksanakan sholat? Ya, karena iman. Maka iman sebagai maf'ul li ajli. Mengapa Anda mengunjungi apa? Si fulan? Karena cinta. Maka cinta mahabbatan di sini sebagai apa? Maf'ul li ajli. Saya berharap semoga antum dan antunna bisa memahami ini penjelasan dengan baik dan benar, dan saya sarankan saudaraku, saudariku untuk jangan pernah bosan ya memudzakarah, memurajaah, ya menghafal, ya mau bertanya ya ketika kita tidak mengerti tentang apa yang sedang atau akan kita pelajari. Tujuannya tidak lain adalah agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan apa yang kita cita-citakan, menjadi muslim muslimah yang paham, yang mengerti tentang lughatul Quran, lughatul Islam, lughatu ahlul jannah, ya, lughatu Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan ini penting ya untuk terus saya sampaikan, ya. Dengan kita berusaha dengan maksimal, berdoa dengan baik dan benar, insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ya kebaikan-kebaikannya untuk kita hambanya. Minimal wahai saudaraku, saudariku, pahala akan Allah berikan kepada kita. Ya. Semoga ya sedikit pelajaran ini bisa bermanfaat untuk antum-antunna semua, dan semoga ya antum-antunna semua tidak memiliki kejenuhan, kebosanan ya di dalam mempelajari ini ilmu, karena ilmu bahasa Arab termasuk ilmu yang sangat penting di dalam agama kita. Semoga Allah selalu memberikan hidayah irsyadnya dan taufiknya kepada kita kaum muslimin, dan semoga pada saatnya nanti kita diwafatkan oleh Allah Rabbul Alamin dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.